Radiwi Ningsih SPD, kemudian dilanjutkan Bapak Mahfud MPD, Pak Mahfud, Profesor Mahfud ya. Kemudian yang ketiga Bu Yayu. Bapak Ibu, supaya akhirnya pada siang hari mendapatkan timban rahmat, kelancaran, mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan Bismillah. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang saya hormati segenap wakil kepala sekolah, wabil khusus ada Pak Pri selaku Wakil Kurikulum, Pak Sunan, dan ada Pak Rafiq selaku Wakil Sarpras, dan Pak Wawan yang masih berada di luar karena fokus untuk hari ini untuk PPDB tahap 1. Semoga PPDB juga hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar dan target kita bisa memenuhi pagu 9 kelas. Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, maaf yang kedua yang kami hormati juga untuk Bapak Ibu guru semua. Kalau tas nggak ada Bapak Ibu ya. Yang luar biasa, salam hormat saya pribadi walaupun secara struktural sebagai kepala sekolah, terima kasih atas perjuangan, atas pengorbanan Bapak Ibu yang luar biasa dalam mendampingi putra putri kita sampai ke tahap akhir ini, baik yang kelas 3 dan juga kelas 11, kelas 12, kelas 11 yang sudah selesai melaksanakan ujian ujian akhir semester genap. Yang kedua, sholawat salam. Syukur dulu Bu ya, belum. Ini ada beberapa agenda yang harus saya selesaikan juga. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semuanya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholawat salam kita tetap aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Ini yang pertama, ini di depan Bapak Ibu ada 3 calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini walaupun tidak hanya kebanggaan buat mereka bertiga, tapi juga kebanggaan buat sekolah Bapak Ibu. Karena bagi sekolah yang banyak guru penggeraknya atau yang lolos guru penggeraknya itu juga membawa ranking untuk sekolah itu sendiri. Dan barangkali kedepannya ada sekolah penggerak. Ini karena program sekolah penggerak itu sudah selesai. Barangkali kalau kedepannya, insya Allah, semoga kita bersama-sama berkomitmen untuk mengikuti program tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan nanti yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri nanti, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perkembangan saat ini memang dinamika pendidikan ini luar biasa perubahannya. Mungkin paradigma yang dulu kita lakukan, bahkan yang kita alami, itu mungkin agak jauh berbeda karena perkembangan. Bahkan ketika saya mengikuti program guru penggerak, itu seolah-olah saya merasa aku kok selama ini jadi guru kok agak sih kurang tepat ya. Itu saya pribadi Bu, karena banyak sekali hal yang saya lakukan atas dasar kepentingan saya pribadi, bukan kepentingan anak. Maka dari itu saya banyak belajar di sana. Dan oleh karena itu di kesempatan ini ketiga Bapak Ibu guru kemarin menghadap ke saya, Pak, saya nanti akan ada kegiatan pengimbasan. Karena kewajiban mereka hanya pengimbasan untuk minimal 20 Pak ya. 10. Maksimal 10 orang. Jadi kalau ini berarti 10 masing-masing 10, akhirnya saya buat
klasikal semacam ini Bu, besar. Jadi 3 orang ini kan 30 lebih. Barangkali kalau bisa lebih banyak, ini nanti efeknya juga efek positif bisa menyebar ke banyak orang, dan juga nanti laporan ke 3 orang tersebut berarti nanti akan bernilai positif karena bisa menyebarkan ke lebih dari 10 orang. Paradigma ini selalu berkembang Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang kemarin sedikit saya sampaikan bahwa ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Kalau dulu menghukum itu hal yang lumrah dalam suatu pendidikan, tapi dengan paradigma pembelajaran merdeka ini menghukum ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi nanti ketiga narasumber nanti akan memberikan banyak hal. Nanti saya juga nanti akan ikut duduk di sama dengan semuanya. Juga saya ikut belajar, pengen belajar lagi, mengingatkan lagi materi-materi tersebut. Terima kasih untuk ketiga narasumber dan terus semangat untuk memberikan, untuk belajar dan bisa nanti menularkan virus-virus positif nanti ke kita, ke Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Limbang. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya, terutama saya juga nanti ikut belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga nanti apa yang diberikan oleh ketiga narasumber bisa diterima dengan baik dan syukur, dan harus dilaksanakan Bapak Ibu untuk proses pembelajaran di sekolah. Nanti juga ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini baik banget Bapak Ibu. Ada juga restitusi. Jadi bagaimana tidak ada hukuman, tapi ada yang namanya restitusi. Ini yang sering saya terapkan pada anak-anak yang saya minta dari BK menghadap ke kantor. Itu mesti saya ajak restitusi dan coaching Bu. Jadi untuk masalah-masalah tidak dari saya, maaf, solusi-solusi tidak dari saya Bapak Ibu, tapi dari solusi dari anak itu sendiri yang mencari solusi. Karena kadang-kala solusi dari saya, dari kita itu belum tentu bisa diterima anak. Tapi kadang solusi yang dari anak sendiri, insya Allah anak dengan tanggung jawab akan melaksanakan apa yang menjadi solusinya. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua nanti Pak Pri juga nanti akan menyampaikan beberapa informasi tentang pembelajaran di kurikulum. Dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan BK, dengan Pak Pri bagaimana nanti untuk mekanisme rapat pleno guru nanti. Insya Allah nanti akan dilaksanakan minggu depan. Itu Bapak Ibu. Dan sedikit informasi Bapak Ibu. Dan saya sudah komunikasi kepada Pak Subhan dan Pak Pri barusan. Insya Allah nanti lebarannya kan tanggal 17. Hari ini apa Pak tadi? Hari Senin. Kemudian Selasanya kita cuti bersama. Senin, Selasa, Rabu. Saya hari H, Senin, Selasa, Rabu saya di Paciran Bapak Ibu. Dan Kamis masih hari tasrik Bapak Ibu. Dan saya berencana dan mengundang Bapak Ibu ke sekolahan. Ada 1 ekor kambing Bapak Ibu. Nanti kita korban di sini nanti monggo jenengan saged di sate atau dimasak gurih di sekolahan. Saged rawuh Bapak Ibu yang punya kesempatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan biar meningkat waktu, dan tadi pesan juga dari Pak Mahfud, nanti ada bakso dari beliau Pak Mahfud ya, dari bertiga. Dan setelah acara selesai nanti insya Allah baksonya akan datang. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekali lagi apresiasi saya yang sangat dalam pada dengan semuanya, dan terima kasih atas pengorbanan jenengan yang sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa. Memang tidak ada gading yang tak retak. Saya pun ada kesalahan, dan jenengan pun juga ada nanti hal yang perlu diperbaiki. Saya juga banyak juga lebih banyak. Mohon nanti ke depannya, dan insya Allah kita akan rencanakan lagi untuk pembelajaran tahun depan. Demikian yang bisa saya berikan, karena ini juga tidak rapat pembinaan, hanya saya sebagai pengantar untuk kegiatan beliau bertiga, dan juga nanti akan ada informasi dari Pak Pri. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid yang sudah memberikan motivasi berkaitan dengan kedatangan
titip bahasanya tanggal 20. Ini mohon Bapak Ibu Guru untuk hadir untuk silaturahim atau bersama-sama memasak kambing ini. Sebenarnya ada kambing. Bapak Ibu, waktunya nanti menyesuaikan, nanti ada info selanjutnya lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi berkaitan kurikulum. Monggo Bapak. Acara selanjutnya karena dua cewek sudah tampil, ini tinggal satu pejantan, yaitu Bapak Mahfud dengan materi restitusi budaya positif. Budaya positif Mahfud, iya, ini punanya Profesor Mahfud Hamdi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Sunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sampai hari ini masih tetap bersama kami, menemani kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu karena menyita waktu panjenengan sedoyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Mustafa. Saya kira Bapak Ibu sudah paham, sudah kenal ya. Ya, fotonya itu sudah difilter Bapak Ibu. Ya, jadi celong ya. Saya bersama Bu Asri, kemudian Bu Yayu, ini CGP angkatan ke-10 Kabupaten Lamongan. Kalau Bu Yayu itu pindahan. Kemarin dari Pasuruan pindah ke Lamongan. Nggak tahu ini pindah lagi apa tidak Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kami akan masuk ke materi budaya positif agar tidak berlama-lama. Bapak Ibu silahkan Pak Dwi. Nah di sini juga masih ada foto saya Bapak Ibu ya. Di sini foto bersama, kemudian saya potong, kemudian saya masukkan Canva. Ya, sebelahnya itu aslinya ada, yaitu Basri, tapi saya potong. Ya. Di sini untuk konsep inti budaya positif ini sama dengan Bu Asri dengan Bu Yayu. Ini kurang lebih ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, next Pak Dwi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas perubahan paradigma belajar. Ini sudah disampaikan oleh Pak Pri tadi di awal sebelum kegiatan ini, bahwasanya ada paradigma baru dalam pembelajaran kita. Nah, paradigmanya seperti apa? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lihat, ini yang mengakomodasi kebutuhan siswa. Jadi dalam satu kelas itu pasti siswa itu memiliki potensi, memiliki gaya belajar, memiliki bakat yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu sebagai guru kita juga harus mengakomodasi semua potensi, gaya belajar dan sebagainya. Maka di kurikulum Merdeka ini muncul pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, nanti ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama yang terakhir diferensiasi produk. Ya, karena di sini membahas terkait dengan budaya positif, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Asri. Kita next lagi, soalnya tidak Bapak Ibu sudah familiar dengan profil pelajar Pancasila, itu yang menjadi tujuan kita. Ya, oke, next. Nah sekarang kita bahas terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol guru.
Jadi ini menurut William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori yang sekarang diterjemahkan mungkin berubah menjadi Choice Theory. Ini ada beberapa pandangan yang mungkin harus kita rubah, paradigma yang harus kita rubah. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu tidak serta-merta harus mengontrol murid. Murid dijadikan seperti kerangka berpikir kita. Kalau ada video di YouTube itu ada gambar satu, kita memberi murid kotak, kita ajarkan kotak, semua murid diajarkan kotak. Padahal di situ murid ini mempunyai potensinya berbeda-beda. Mungkin dia mempunyai bakat bunder atau mempunyai bakat segitiga. Jadi sebagai guru itu juga harus mengakomodasi yang sudah mempunyai bakat bunder, ya kita tebalkan. Tadi Bu Asri sudah memberikan gambaran, ditebalkan bundere, ditebalkan segitiganya. Artinya kita harus melayani siswa, ya, merubah pandangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif yang sudah kita laksanakan itu menurut teori yang baru itu efeknya itu tidak dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek. Kemudian ada lagi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang di kelas ada siswa yang bandel, kemudian siswa itu kita buat dia merasa bersalah. Ya mungkin dia itu merasa bersalah, tetapi itu tidak bertahan lama. Dan mungkin di dalam dirinya ada sesuatu yang disembunyikan di situ dan kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya sebagai guru kita itu tidak otoriter. Kita itu di zaman sekarang ini zaman kebebasan. Kurikulum kita juga terus berkembang. Makanya kok ada pertanyaan kenapa kok kurikulum terus berkembang? Karena zamannya terus berkembang. Ini juga tidak hanya Glasser, tapi juga Ki Hajar Dewantara, tokoh pendiri pendidikan kita dari awal sudah membuat sebuah pemikiran konsep pendidikan bahwa guru itu menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk memperoleh kebahagiaan siswa itu sendiri untuk mencapai tujuannya itu. Kemudian next Pak Dwi, setelah ini kita akan membahas perubahan paradigma dari stimulus respon kemudian menuju ke pendekatan teori kontrol. Ini menurut teori-teori yang baru, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu saya kira sudah senior, sudah lebih paham, sudah pengalamannya sudah banyak dari kami. Kami terus belajar dari Bapak Ibu juga. Kami juga terus mengintegrasikan dengan konsep pemahaman baru yang mungkin di sini akan disampaikan terkait dengan stimulus respon. Ya. Realitas bahwa kita itu sama, ternyata kita harus bergerak ke pendekatan baru yaitu teori kontrol. Ternyata realitasnya itu kita itu berbeda, kita dengan siswa itu berbeda, konsep pemahaman kita dengan siswa, tujuan siswa dengan guru itu juga berbeda. Artinya keberbedaan itu harus harus diakomodasi dengan paling tidak kita itu melihat siswa itu seperti apa. Tadi Pak Pri di awal juga menyampaikan ada tes diagnostik, ada tes diagnostik kognitif, ada tes diagnostik non kognitif. Artinya kita itu bisa memantau sebenarnya siswa seperti apa. Kemudian di situ Bapak Ibu juga bisa melihat ada banyak sekali. Artinya kita sebagai guru itu harus melayani siswa. Siswa itu inginnya seperti apa, mempunyai potensi seperti apa, kita melayani siswa untuk siswa itu terus berkembang dan siswa itu mendapat apa yang dia inginkan. Ini juga sama dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada banyak, mungkin kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Pak Dwi. Oke, yang selanjutnya ini disiplin positif tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Asri. Saya kira disiplin itu merupakan disiplin diri. Nah, saya langsung di bawahnya itu tujuan pendidik itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya di sini siswa itu dia itu mempunyai keyakinan yang berangkat dari dalam dirinya, gitu ya. Jadi tidak aturan, tetapi berdasarkan keyakinan prinsip yang diyakini. Ya, tadi juga Bu Yayu sudah menjelaskan terkait bedanya keyakinan dengan peraturan. Oke,
Oke, next saya kira sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah ini tadi mungkin kurang sedikit ya, saya di sini kok pas ada slide-nya di sini ya. Nilai kebajikan itu nilai yang seperti apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sifatnya universal. Di sini saya kemarin search di Google ada 3 contoh. Paling tidak profil pelajar Pancasila yang selama ini menjadi tujuan kita itu juga berangkat dari kesepakatan kita bersama. Dan kesepakatan itu saya kira lepas dari suku, agama dan sebagainya. Contoh di situ ada bergotong royong. Di Indonesia kita menyepakati sifat gotong royong itu sebagai nilai positif. Di Barat atau di Amerika atau di Jerman atau di Afrika, kira-kira gotong royong itu positif apa negatif? Pasti positif. Itu namanya nilai-nilai universal. Di semua wilayah, di semua keberbedaan itu dia menyepakati hal itu, hal yang positif secara universal. Itu termasuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini juga ada 9 karakter. Saya kira dari 9 itu juga merupakan nilai-nilai positif yang tidak hanya kita orang Indonesia tetapi orang Singapura dan orang yang lain itu juga mengamini kalau itu hal yang positif. Kemudian yang terakhir yaitu dari IBO ini ada pengetahuan, kemudian ada pemikiran terbuka, komunikasi dan sebagainya. Itu juga salah satu nilai-nilai positif. Dari nilai-nilai positif itu tidak hanya kita yang membuat, tapi juga dunia internasional juga ada tersendiri. Dan itu meskipun kita tidak membuat redaksi yang sama, tetapi kita meyakini komunikasi itu sekarang ini di era saat ini juga apa? Hal yang positif. Ya. Oke, next Pak Dwi. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia, ini ada foto lagi ya. Oleh Bu jangan bosan ya. Ini saya juga sambil belajar edit di Canva gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia tadi Bu Yayu juga sudah menjelaskan. Saya kira kebutuhan dasar kita itu kurang lebih ada 5. Bisa next Pak Dwi. Nah ini ada 5 yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tadi Bu Yani sudah menjelaskan dengan detail. Jadi saya kira di sini bisa Bapak Ibu bisa mengamati gambarnya bertahan hidup. Di situ ada orang lain itu bagaimana cara survive. Ya. Ada cerita di YouTube itu ada orang yang terapung di tengah laut selama berbulan-bulan, ternyata dia tetap survive. Jadi insting bertahan hidupnya dia itu apa? Ada, entah minum dari apa, entah makan dari apa. Sama seperti jika Bapak Ibu di kondisi yang paling bawah. Kalau kondisi paling bawah yang sangat menyulitkan, pasti insting bertahan hidupnya itu akan apa? Akan bekerja, apapun akan dilakukan untuk mempertahankan kondisinya itu. Nah itu seperti sampaikan Bu Yayu, makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Dan sampai kesenangan. Oke, next Pak Dwi untuk agar tidak terlalu lama. Nah, di sini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi yang disampaikan oleh Bu Asri tadi. Motivasi kurang lebih ada 2. Motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Ya, kalau yang disampaikan Bu Asri tadi itu menentang yang motivasi intrinsik. Jadi siswa itu mulai berubah, mulai melangkah itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Aturan sekolah, kira-kira itu masuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Kalau motivasi kalau peraturan sekolah, motivasi ekstrinsik. Ya, siswa harus memakai sepatu bla bla bla. Siswa itu akan memakai sepatu itu, atau misalkan ada siswa harus memakai helm. Jadi siswa itu memakai helm karena dia itu takut kenapa? Kena hukuman. Kemudian takut karena apa? Kalau dia pakai dia dapat imbalan paling nggak pujian dari bapak ibu guru ketika datang ke sekolah. Ya. Kemudian kalau motivasi intrinsik, dia itu motivasinya berasal dari dalam diri. Contohnya memakai helm. Kalau memakai helm itu dibuat aturan, peserta didik wajib memakai helm saat datang ke sekolah. Ya itu aturan. Jadi kesini karena dia takut karena aturan. Tapi kalau motivasi intrinsik, dia itu berawal dari keyakinan, aku lagi dewe helm, aku akan apa? Selamat, untuk keselamatan itu.
entah di kota Lamongan atau diputar-putar di sekitar sini dia akan pakai helm karena motivasinya itu yaitu motivasi intrinsik karena keselamatan, bukan karena aturan. Kalau aturan ke Lamongan dia pakai helm, tapi kalau di desanya atau di kecamatan dia nggak pakai helm karena dia menganggap tidak ada apa, tidak ada polisi di situ. Oke, kalau intrinsik itu dia itu aku pengen selamat yang diwae gawe helm, itu bedanya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini hukuman konsekuensi restitusi sudah disampaikan oleh Bu Asri. Kalau hukuman tadi itu satu arah. Ya, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dengan siswa. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan solusi itu muncul dari siswa itu sendiri. Next, Pak Yu. Nah, ini posisi kontrol guru menurut Gosen dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline tahun 1998. Ini Gosen itu menurut penelitian dari Glaser itu dia itu membuat sebuah kesimpulan 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita memposisikan sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Ya, tadi disampaikan Bu Asri, kita sebagai guru seharusnya ya ke manajer ya, tapi kita terus belajar Bapak Ibu untuk memperbaiki diri ya. Silahkan di next lagi Pak Dwi. Ya, ini kita lihat tabel di sini. Sebagai penghukum, guru itu biasanya itu akan menghardik murid ya. Kalau pembuat merasa bersalah, dia itu akan menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada siswa. Saya sangat kecewa dengan perilaku kalian di kelas ya. Kemudian kalau teman, dia itu akan membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Misalnya muridnya juga salah, kemudian guru itu karena dia posisinya teman, wes tenang aja, nanti masalah itu saya selesaikan. Kemudian yang pemantau, nah ini menghitung dan mengukur. Guru itu sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau kamu misalnya tidak mengerjakan tugas, maka siswa itu akan disuruh lari lapangan selama 5 kali. Ada kesepakatan antara siswa. Siswa itu tahu kalau saya itu nggak kerjakan tugas, pasti nanti saya akan berlari 5 kali mengelilingi lapangan. Itu pemantau, jadi menghitung dan mengukur. Jadi siswa kesalahannya itu dia akan tahu sendiri ya, saya itu harus seperti apa. Kalau saya menyalahi aturan, kalau saya mentaati aturan. Yang terakhir sebagai manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi seperti pertanyaan yang diajukan di awal, seperti pertanyaan kenakalan siswa. Itu kalau kita sebagai manajer itu kita akan menanyakan, kira-kira siswa itu punya alasan apa kok dia melakukan hal seperti itu. Kemudian berangkat lagi kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi dalam manajer itu paling tidak juga siswa itu harus punya keyakinan terhadap prinsip-prinsip nilai-nilai yang dianggap benar. Kalau siswa nggak punya prinsip nilai yang dianggap benar, ya kemungkinan akan terpotong di situ. Ya. Jadi di sini dari 5 itu akan berbeda caranya. Guru memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Semua tindakan yang dilakukan akan berbeda. Kemudian guru kalau di penghukum itu akan berkata, Pak, kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik. Jadi siswa ketika dia nggak mengerjakan tugas, saya ini akan dapat hukuman apa? Dia tidak tahu. Kalau sebagai penghukum, dia nggak kerjakan tugas, ya wes saya tidak tahu. Guru memberikan hukuman apa? Lari sebanyak 10 kali, dia nggak tahu. 10 kali atau disuruh pusat, dia juga nggak tahu. Artinya sebagai penghukum itu satu arah. Yang mempunyai otoritas dalam penghukuman itu ya guru itu sendiri. Tapi kalau yang merasa bersalah, ini mungkin guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu karena nggak mengerjakan tugas. Jadi siswa itu akan merasa bersalah, akan merasa gagal, dan dia mungkin akan minta maaf. Tapi di dalam dirinya kita tidak tahu dia itu sebenarnya kenapa kok melakukan hal itu. Kemudian sebagai teman, nah ini mungkin guru itu akan berkata, lakukan demi bapak ibu ya nak. Kemudian ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah ini kalau guru sebagai posisi teman, siswa itu akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi dia itu, wah ini masalah di sekolahan, pasti saya, oh ada Pak A, Pak B, saya pasti bisa menyelesaikan itu. Nah
itu kalau guru memposisikan diri sebagai teman. Kalau suatu waktu guru itu tidak ada, dia itu akan apa? Ya akan merasa kebingungan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang manajer, guru itu akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya, artinya menanyakan akar permasalahannya, kemudian siswa mencari solusinya di situ, mencari solusi apa yang menjadi permasalahannya. Next Pak Dwi. Nah ini mungkin sampai ke hasil saja Bapak Ibu karena banyak sekali. Di sini mungkin hasil dari apa yang telah dilakukan oleh guru dalam posisi penghukum, siswa itu akan memberontak, kemudian mendendam dan menyalahkan orang lain, karena dia itu merasa apa? Didolimi dalam artian dia itu tidak tahu apa yang menjadi hukuman bagi dia. Nah, kemudian siswa itu pada akhirnya mungkin kita tidak tahu dia itu akan aku gak ngurus, ya masuk dihukum dan sebagainya tidak ngurus. Itu mungkin dalam hatinya kan berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Siswa itu cenderung menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia cenderung berbohong untuk menyenangkan hati gurunya. Biasanya itu siswa, maaf Bu, saya minta maaf atas kesalahan saya, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman itu akan timbul ketergantungan. Kalau guru tersebut tidak ada atau tidak membantu siswa tersebut, mungkin siswa itu akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, karena pada waktu saya punya masalah dia tidak datang, akhirnya apa? Dia merasa berpikir seperti itu, duduk temanku meneh. Nah, kemudian kalau pemantau, nah ini akan mendapatkan apa? Saya akan menyesuaikan bila diawasi. Artinya siswa itu akan patuh terhadap aturan. Dia melakukan A, ibaratnya B. Dia melakukan C, ibaratnya D. Dia melanggar A, konsekuensinya ini. Dia akan tahu. Di sini posisinya paling tidak, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dia itu pertimbangannya apa? Imbalan atau hukuman. Itu kalau pemantau. Tapi kalau manajer ini menguatkan watak atau karakter. Jadi siswa itu digali bagaimana untuk memperbaiki masalah siswa tersebut. Jadi siswa itu diajak bicara, diajak komunikasi, akar permasalahannya apa, bagaimana solusinya. Solusi itu juga timbul dari siswa itu sendiri. Jadi bukan dari guru tidak mendikte siswa, enggak, kamu harus A, kamu harus B, C. Tapi guru itu harus apa? Harus pelan-pelan mengarahkan siswa agar siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenapa? Karena dunia siswa setelah lulus juga berbeda. Makanya kita melatih siswa itu untuk menyelesaikan permasalahan, salah satunya juga melalui sekolah ini. Nah, next Pak Dwi. Oke, terus Pak Dwi next lagi. Nah, ini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Masih ingat Bapak Ibu? Tadi posisi kontrol menurut Glaser itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini ada kasus Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau memposisikan sebagai penghukum, itu akan paling tidak kondisinya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam setelah upacara. Jadi siswa itu tidak tahu setelah dia nggak pakai atribut dia disuruh seperti apa. Dia menghormat selama 1 jam sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin kondisinya akan seperti ini: berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu siswa akan merasa apa? Merasa bersalah. Nah, karena kondisi kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Next Pak Dwi. Nah, kalau yang ketiga dengan kasus yang sama, kalau memposisikan sebagai teman, nah ini mungkin kata-katanya seperti ini: ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, agak slow ya. Tapi dia ini seperti itu kondisinya kalau posisinya sebagai teman ya. Yang selanjutnya sebagai pemantau ya. Pemantau ini mungkin yang apa? Kondisinya seperti ini: kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, siswa itu tahu, oh saya harus A harus B, karena di awal sudah ada kesepakatan. Jadi guru itu, wah kamu melanggar,
kamu harus apa, dia sudah tahu. Ya, kalau pemantau. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi, tambah slow lagi ini. Cuma siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Next, yang terakhir sebagai manajer. Nah ini agak seperti konseling Bapak Ibu ya. Kasusnya sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini pasti jawabnya tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dikembalikan ke siswa lagi. Piye caranya menyelesaikan masalah atributnya itu? Nah kalau pemantau bisa ada panduannya. Tapi kalau yang manajer, siswa itu menyelesaikan masalahnya. Oke, next Pak Dwi. Oke, stop. Nah, di sini Bapak Ibu minta saya mohon untuk Bapak Ibu cermati video ini. Kira-kira dari video ini masuk kategori pemantau. Ada 5 tadi ya. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira dari video ini guru ini mencerminkan yang apa? Silakan diputar Pak Dwi. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, stop Pak Dwi. Nah, ini dari video singkat tersebut, menurut Bapak Ibu, guru tersebut di posisi kontrol yang mana? Ada yang berpendapat, silakan Bu Duna, Bu Alisa. Ayo silakan. Kira-kira di posisi mana? Di 5 penghukum, 5 kontrol guru posisinya. Kira-kira di mana? Pengancam nggak ada Pak Dwi. Oke, Pak Ang apa Pak Ang? Oke, sebagai penghukum. Terima kasih Pak Ang. Jadi jawabannya betul. Guru tersebut dalam posisi penghukum. Oke, next lagi. Stop dulu. Nah, selanjutnya. Nah, ini Bu, Bapak Ibu ini video yang kedua. Kira-kira di posisi mana ini? Silakan. Ini satu Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu kira-kira di posisi kontrol mana? Membuat merasa bersalah. Anak kan merasa bersalah ya. Maaf Bu. Maaf gitu tadi. Oke, paling tidak Bapak Ibu sudah paham ini ya. Next lagi Pak Dwi. Jangan bosan dengan Naren. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi
bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, stop dulu. Kira-kira itu di posisi apa? Saya bereskan masalah absen kamu. Masalah apa itu? Teman, maksudnya. Guru itu di posisi apa? Pak Mardia mungkin? Jawabannya apa? Teman. Di posisi kontrol mereka guru sebut teman. Oke, terima kasih Pak Mardia. Ya. Jawabannya sudah tepat. Ya, next lagi Pak Dwi. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, itu singkat Bapak Ibu. Kira-kira di posisi kontrol manakah guru tersebut Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Kenapa kok pemantau tadi? Karena Naren itu tahu kan konsekuensinya. Dia telat, konsekuensinya apa? Dia sudah tahu. Itu sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan siswa tersebut. Oke, yang terakhir silakan Pak Du. Naren lagi. Bayangkan Bu Anissa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira posisi kontrol mana Bapak Ibu dari penjuru? Manajer. Oke, paling tidak Bapak Ibu sudah mengerti perbedaan dari 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama
penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Kita berusaha menjadi manajer Bapak Ibu. Meskipun di sini ya makan hati, kita harus sabar terus Bapak Ibu. Okay. Kemudian next Pak Dwi. Nggak ada narang lagi Pak. Ini sudah ganti lagi temanya ini. Nah ini keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yayu. Saya kira tadi di manajer itu kira-kira butuh satu langkah lagi apa tidak Bapak Ibu? Butuh, yaitu apa? Keyakinan kelas. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah membuat keyakinan kelas atau paling tidak kita itu membuat siswa itu mempunyai keyakinan tertentu, mulai dari religius, kemudian karakter-karakter kebangsaan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu kita lakukan ya, agar memflashbackkan lagi, agar siswa itu oh saya punya keyakinan kelas di dalam kelas ya. Jadi masalah itu kemudian disandingkan dengan keyakinan kelas yang sudah diyakini kebenarannya oleh siswa tersebut. Nah, saya kira keyakinan kelas ini sifatnya universal. Kalau di sini ada profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Next Pak Dwi. Oke. Setelah ini segitiga restitusi. Nah, sebagai guru dalam posisi manajer, kita memerlukan paling tidak cara menjadi seorang guru yang dalam posisi manajer. Nah, itu caranya seperti apa? Caranya ada segitiga restitusi. Tapi di sini selain segitiga restitusi, paling enggak kita harus mempunyai keyakinan kelas. Jadi alat-alat yang digunakan untuk memposisikan diri sebagai guru, sebagai manajer, paling tidak satu ada keyakinan kelasnya. Yang kedua caranya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini artinya peserta didik di sini apa? Memperbaiki kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Ini menurut Gosen. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Mungkin bisa di next Pak Dwi. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah berarti Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Siswa yang mungkin punya masalah di luar ketika datang ke kita, Pak Bu saya punya masalah, saya tengkar dengan teman saya karena saya diejek oleh teman saya. Nah sebagai guru pertama ya didem-sik, artinya distabilkan identitasnya. Nah, ya berbuat salah itu wajar, tapi nggak berhenti sini loh Bapak Ibu. Kalau berhenti sini nanti buyar namanya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat seperti itu. Artinya distabilkan dulu identitasnya biar siswa itu merasa Pak, oh Bapak ini dalam pihak saya, Ibu ini dalam pihak saya. Kemudian next, yang kedua setelah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi dia bertengkar itu mau dilihat dari sudut manapun itu kan tetap salah. Nah yang kedua melangkah ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kok bertengkar sama teman kamu seperti itu. Artinya digali terus permasalahan siswa tersebut itu. Nah, tapi di sini juga harus kita memvalidasi bahwa apa yang dilakukan siswa itu, misalkan bertengkar itu merupakan perbuatan yang salah. Jadi artinya perbuatan kesalahan itu perlu divalidasi. Meskipun sebelumnya kita itu apa? Nyonggo aras ngedem, oh gak apa-apa. Kedua itu harus, oh kamu itu salah, meskipun gak apa-apa tapi salah. Biar cara diperbaiki seperti itu. Yang next yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kita berikan keyakinan itu, makanya di sini harus paling tidak siswa itu mempunyai keyakinan yang dianggap benar oleh siswa. Bertengkar itu salah, kalau dia sudah tahu bertengkar itu salah, pasti ketika diarahkan ke keyakinan dia pasti menganggap dirinya salah. Dan di situ kita baru bisa menggali kira-kira apa yang sudah kamu lakukan bertengkar dengan teman kamu, apa yang menjadi solusi, apa langkah selanjutnya yang kamu lakukan dengan teman kamu. Artinya solusi itu muncul dari si siswa tersebut, bukan kita mendikte kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu harus seperti apa, tidak seperti itu ya. Ya, itu mungkin bisa di next Pak Dwi. Mungkin materi kita sudah selesai. Ini mungkin sedikit video penerapan segitiga restitusi. Ya mungkin ini kemarin saya ambil dengan Abdi. Ya.
Ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kasusnya ini AB nyontek temennya saat ulangan. Ya, di sini AB ini saya panggil ke BK. Nah, kebetulan di sana Bu Dona tidak ada. Kemudian saya masuk ke ruangan konsultasi di situ ya. Kalau tidak salah kemarin mengajar jawabannya Mbak Stella. Itu apa aja guys? Perubahan yang baik apa tidak? Baik, Mas Adi. Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Termasuk Pak Mahfud juga dulu pernah berbuat seperti itu. Dengan mencontek tadi Mas Adi memang berbuat kesalahan. Di sini Pak Mahfud mau mencari membaca istilah bukan mencari memang ada kesalahannya itu, tapi Pak Mahfud mau membantu Mas Adi untuk mencari solusi supaya Mas Adi tidak mencontek lagi. Mas Ade pasti punya alasan kenapa Mas Ade. Nah, ini masuk ke tahapan kedua, validasi kenapa? Kenapa berbeda Mas Ade? Tadi malam saya ya baik Mas Ade, karena semalam Mas Ade kasih bermain game sehingga lupa untuk belajar, akibatnya Mas Ade tidak bisa mengerjakan soal olahraga ini. Yang tadi menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang masih kami yakin? Jujur dalam dirinya. Ya, Mas Ade yakin bahwa sikap jujur itu diperlukan dalam diri kita. Mas Ade yakin sikap jujur itu baik untuk kita. Yakin atau tidak? Yakin. Jadi kalau Mas Ade sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan agar Mas Ade tidak mencontek lagi, karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Belajar membaca semampunya kepada Allah. Ya, Mas Ade sudah tahu apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi. Dan sekarang pertanyaannya, Mas Ade mau memulainya apa tidak? Mulai hari ini. Ya, Mas Ade mulai hari ini. Berarti mulai hari ini Mas Ade mulai melakukan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Apa saja lagi? Belajar, mengerjakan semampunya dan berdoa kepada Allah. Benar Mas Ade? Iya. Terima kasih Mas Ade. Kalau Bapak yakin Mas Ade mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersikap jujur dimanapun berada. Siap untuk memulai kebiasaan hari ini Mas Ade? Siap. Oke, sekarang Mas Ade boleh kembali ke kelas. Semoga Mas Ade dapat memperoleh kesuksesan di kelas dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih Mas Ade. Itu salah satu gambaran segitiga restitusi loh Ibu. Meskipun tadi itu ada beberapa hal yang agak kurang, tetapi paling tidak itu sudah menggambarkan 3 tahap restitusi. Yang pertama yaitu ada apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Validasi tadi. Kalau 5 posisi kontrol sudah paham. Kalau yang pertama yang segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua kemudian apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Ya, paling tidak ada 3 cara kalau kita dalam posisi guru sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan kami, ya, meluangkan waktunya. Saya mohon maaf, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu mungkin harus menunggu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti terakhir Pak Sunan akan menutup acaranya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada para pemberi materi. Ketiga materi ini yang terakhir adalah Bapak Mahfud. Ini sangat superior. Di tingkat pola pikirnya itu sudah melampaui batas. Terima kasih. Ya. Untuk acara selanjutnya karena Pak
baksonya sudah iming-iming. Ini Pak Pris gak konsentrasi. Puas banget. Monggo Pak, arep ditutup. Nggak usah lama-lama Bu ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Anda Bapak Ibu bertiga, luar biasa. Tanpa saya melihat menilai satu persatu dari ketiganya sudah luar biasa, saling mengisi, saling melengkapi, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Mahfud, Bu Yayu dan Bu Asri dapat memotivasi dan menginspirasi kita untuk dapat melakukan yang terbaik, memberikan pendampingan pada anak-anak. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Kami kembalikan lagi pada Pak Sunan. Bapak Ibu, acara sudah selesai. Saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Monggo langsung menuju ke bakso.